Oke guys, jadi saya akan membahas soal akuarium ini ya. Ini akuarium baru saya yang kemarin sebelum lebaran saya buat sih. Jadi setelah saya buat ini, saya buat akuarium yang ini teman-teman. Nah ini dia ukurannya itu 120, tingginya 60, lebarnya itu 60 teman-teman. Nah untuk sistem filtrasi di tank ini menurut saya sistem filtrasi yang cukup simpel teman-teman, dibanding akuarium lainnya ya, dibanding akuarium ini. Nah untuk sistemnya akan saya jelaskan teman-teman ya. Pertama kita bisa lihat, dia tidak menggunakan box overflow di luar ya, jadi boxnya itu ada di dalam teman-teman ya. Mungkin kurang jelas ya di kamera ya, karena boxnya itu memang menyamar teman-teman. Nah kalian bisa lihat di dalam itu ada box kotak ya. Ini dia lebarnya itu 6 sentian teman-teman, 6 cm, dan lebar kesannya itu sekitar 20 cm. Nah ini dari atas mungkin bisa lebih kelihatan ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah di bagian atasnya juga ada skimmer, kalian bisa lihat. Nah itu dia ada skimmer. Jadi menurut saya box ini adalah box yang paling simple ya kalau kita mau buat akuarium besar ya. Karena apa? Karena dia punya fitur juga, dia tidak memakai ruang luar ya, jadi di luar tetap kelihatan clean, dan dia lebih simple dan rapi teman-teman. Nah kita bisa lihat dari sini ya. Nah itu boxnya teman-teman, dia nggak terlalu kelihatan kan. Nah, itu saya pakai lem hitam ya, full. Nah jadi lemnya itu saya lapkan full di bagian kacanya teman-teman, jadi enggak terlalu kelihatan. Sebenarnya kemarin mau pakai kaca laminate hitam, cuman enggak ya, buat uji coba juga sih. Jadi saya coba pakai lem full hitam, saya lapisi di kacanya teman-teman. Nah ini saya buat semi-semi natural ya. Sebenarnya pasirnya itu rata ke sini teman-teman, cuman karena ikannya itu full CHF 5 ekor, dia nyapu-nyapu pasir dari sini sampai ke sana teman-teman. Nah, jadi seperti inilah hasil akhirnya. Nah untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Nah ini saya pakai kayu satigi, ini ada sirih gading, dan ini ada apa ini, monstera sintetis ya. Nah, kembali lagi untuk sistem filtrasinya teman-teman, kita bisa lihat di bagian bawah ya. Nah ini dia. Jadi di bawahnya itu ada 3 output stop kran teman-teman ya, ada 3 stop kran. Ini 1, 2, dan 3 teman-teman. Nah untuk stop kran bagian paling belakang itu dia adalah stop kran untuk running atau kuras 50% teman-teman. Nah jadi yang ini ya, kalian bisa lihat, nah ini untuk kuras 50% teman-teman. Nah ini akan turun segini 50%, dia masih tetap bisa running teman-teman. Tujuannya adalah ketika pas dia kuras, nah mesin bisa tetap berjalan teman-teman, jadi tetap ada filtrasi pas saya kuras nantinya. Nah untuk stop kran kedua dan ketiga ini dia output ke sump filter. Nah jadi kenapa saya buat dua teman-teman, jadi untuk meredam kebisingan. Nah karena kalau saya buat cuma satu itu agak susah teman-teman kalau mengatur kebisingannya teman-teman. Kan biasanya kan dia bunyi ya kalau air jatuh ke pipa ya, nah, kayak bunyi ngorok lah. Nah jadi saya mesti buat dua teman-teman. Nah sekaligus untuk emergensi apabila nantinya saya mau pakai pompa yang lebih besar, nah jadi udah ada lah di sini. Nah ini kenapa bukaannya separuh teman-teman. Nah jadi dari akuarium atas ini dia itu saya salurkan ke top filter teman-teman. Nah saya salurkan ke top filter. Nah di top filter ini tersaring lah air. Nah disaring di sini ada mekanis, biologis, ada cutlass juga. Nah baru dia turun ke akuarium yang di bawah teman-teman. Nah lalu dari akuarium yang di bawah dia ke sump filter. Nah tapi
ini saya nggak buka full teman-teman. Nah karena kalau saya buka full itu terlalu besar ya. Nah kalian bisa lihat tuh, ini terlalu kencang karena pompanya itu besar teman-teman. Output yang saya pakai di aquarium atas ini lumayan besar. Nah jadi separohnya itu langsung jatuh ke sini teman-teman. Jadi separuh luberan dari box filter tadi itu jatuh ke top filter ini untuk mengaliri akuarium di bawah ini. Nah satunya lagi ini langsung ke sang filter. Nah, kalian bisa lihat ya, dia langsung ke sang filter. Ini yang langsung. Nah itu di belakang yang dari akuarium yang di bawah. Jadi ini sangat-sangat simpel teman-teman menurut saya ya, hanya ada 3 pipa 3 stop kran. Nah, dan 3 stop kran ini fungsinya menurut saya hanya ada 2 fungsi ya. Nah satunya itu untuk fungsi kuras, satunya lagi yang 2 ini hanya untuk pembagian air. Nah pembagian air ke akuarium bawah dan sang filter. Untuk di sebelah sini kenapa tekanannya bisa lebih besar kalau saya buka, itu karena pengaturan dari box overflow nya itu saya buat lebih rendah yang sebelah sini teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya, luberan dari sini aja dia bisa menggerakkan sampai muter teman-teman. Kalian bisa lihat ya, jadi ini arusnya besar di sini teman-teman. Nah mungkin kurang jelas ya, sorry ya, karena kamera saya mungkin kurang bagus. Ini untuk pipanya saya pakai 3/4 semua teman-teman. Nah ini saya pakai 3/4 semua. Lalu untuk bagian atasnya ini sekarang saya pakai seperti ini teman-teman. Ini watermore pompa ya. Nah jadi sewaktu-waktu tank ini mau saya pindah, ini bisa dilepas teman-teman. Jadi tanpa saya harus motong-motong pipa ya. Nah, ini bisa dilepas semua. Nah untuk top filter di bagian bawah ini dia ukurannya 1 meter ya, 1 meter. Nah ini kita bisa lihat sebenarnya ini ada pompa teman-teman. Nah tapi pompa ini saya matikan. Nah kenapa saya matikan, karena dulu niatnya akuarium ini itu untuk karantina ikan besar. Barangkali saya punya ikan besar itu sakit atau baru datang ya. Nah jadi saya buat pompa di sini. Nah jadi apabila nanti akuarium ini dipakai untuk karantina, nah ini saya tinggal tutup saja di sini. Jadi dari akuarium atas itu langsung ke sang filter teman-teman. Nah, jadi tanpa harus lewat sini. Nah, nanti pompanya tinggal saya colokkan. Nah di bagian bawahnya itu ada apa ya namanya, lupa saya, itu klep searah lah, klep searah. Nah jadi air itu enggak turun lewat situ teman-teman. Nah jadi air hanya turun lewat situ ya teman-teman, di output top filter ini. Nah ini sangat sederhana, saya cuman pakai batu gombong sama ini mat, ini kapas hitam, ini cutness. Nah, ini bagus, ini muter seperti ini. Mungkin kalian kalau mau buat cutness yang muter seperti ini kalian bisa lihat untuk settingannya teman-teman. Jadi set triknya itu buat agak tinggi di bagian penahan biomedia sebelum cutness teman-teman. Nah, jadi cutness punya cukup ruang gerak yang lumayan tinggi untuk dia berputar. Sama di bagian sini itu penahan airnya juga harus tinggi teman-teman, karena kalau dia rendah cutness juga tidak berputar ya, sulit berputarnya. Nah kalau ini kan dia ketinggian segini kan dia masih mudah untuk berputar ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas dari akuarium ini ya. Nah, oh ya untuk akuarium ini saya pakai kaca 10 mili teman-teman. Nah ini 10 mili. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah next nanti saya akan bahas soal lampunya ya teman-teman. Ini lampunya agak unik juga. Nah oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.